PDHK YouTube channel. PD-nya itu nggak ada pemain keyboard tapi dua gitar. Satunya main di rhythm, satunya dia di segi melodis tadi. Ya, chord sudah bermasuk. Mari makin berdiri. Saya ingin waktu kita mulai nyanyi yang tadi Heaven Come, tapi Anda mulai bermasmur. Mau bahasa Indonesia silakan, mau bahasa Inggris silakan. Ya, Mazmur adalah sebuah nyanyi atau kita baca dalam kitab Mazmur. Sebuah nyanyi puji-pujian bagi Tuhan. Nah, mungkin pada waktu Anda mulai nyanyi, Anda merasa terdorong. Kami bersyukur Tuhan. Anda ikutin chordnya. Oke, saya akan lihat sebentar. Habis itu saya akan rilis. Saya akan biarkan Anda nyanyi kalau ikutin chordnya. Bermasmur bukan singing spirit ya, bukan menyembah dalam roh, tapi bermasmur, menyatakan kasih Tuhan dan cinta Tuhan. Atau puji-pujian kepadanya. Spirit come.
Bagaimana Anda bisa bermazmur? Sederhana. Bacalah kitab Mazmur setiap hari. Baca. Kalau Anda mendapatkan sebuah ayat, lalu mulai tersentuh dengan ayat itu, jadikan ini sebuah lagu dengan sebuah permulaan. Biarkan mungkin nadanya falus-falus is oke, tapi mulai nyanyi. Kenapa kau tertekan, hai jiwaku, bermazmurlah bagi Allah penyelamatku. Nyanyi, dan itu akan Anda terbiasa. Oke? Pujilah namanya yang kudus. Ya, belajar. Spontaneous song saya nggak akan nyanyi, nggak akan ajarin hari ini, karena spontaneous song itu sangat connected with the Holy Spirit. Contohnya waktu kita lagi nyembah kemarin dan rekam, that is a spontaneous song. Kalau saya boleh tanya sama Tuhan, Tuhan, apa lagu depannya? Tuhan mulai kasih, ya, Tuhan mulai kasih lagu itu. Bagaimana Anda bisa create satu song? Yang pasti Anda perlu tahu dasar musik. Yang kedua, Anda menulis liriknya, nanti Tuhan kasih melodinya. Ya. Jangan buat melodi dulu baru lirik. Berikan fill in pada vokal, saya udah ngomong oke. Masalah komunikasi. Bicara saya udah ngomong tadi, bicara dengan jelas, jangan terburu-buru. Jangan ada titik koma. Saya dulu kalau ngomong gak ada titik koma. Tuhan yang bersyukur, terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Lalu Mbak Bilis bilang, kamu ngomong apa? Ya, ngomong dengan sangat-sangat tepat. Manfaatkan bagian jeda untuk memotivasi umat, baik lewat pernyataan firman Tuhan, dorongan, atau ajakan kata-kata hikmat. Di setiap lagu kita ada perbentiannya kan? Lagu pertama, kedua, ketiga pasti berhenti kan? Kecuali medley. Medley tahu? Medley terus nyambung, terus nyambung, terus nyambung. Kalau medley, usahakan dengan beat yang sama. Kalau lagunya rock, medley lah dengan rock. Jangan satu medley rock, tiba-tiba kau lomba Caca. Tahu nggak Caca? Caca tuh yang anaknya baru lahir, Caca. Ya, kasih beat Caca. Jangan tidak sama. Nah ini Caca. Tiba-tiba udah kenceng dengan rock, dia rubah ke Caca, nggak bisa. Ya, oke. Siapa yang hadir di Montvenas? Kebanyakan hadir. Ingat lagu yang saya lupa ya, lagu saya pakai beat rock, tiba-tiba di tengah saya pakai reggae. Oh lagu yang tadi tiba saatnya. Tiba saatnya, itu saya robot reggae. Keselamatan bagi Allah yang duduk, itu saya robot reggae. Tapi untuk balikin lagi, saya masukin ke rock lagi. Baru saya tutup dengan nyanyi. Itu bisa nggak dipakai? Bisa. Karena beatnya bisa, ketukannya itu pas bisa untuk reggae, ya. Terus hindari kata-kata yang ajakannya berkesan memaksa. Teman-teman yang dikasih Tuhan, tadi saya melihat muka kita lonjong-lonjong, sebenarnya kita tidak bersuka cita. Ayo dong kita puji Tuhan, masa kayak gini sih? Kayak di anak muda sering terjadi gitu. Saya kadang pikir, ngapain ngomongnya kayak gini ya? Kalau Anda mau ngajak mereka, mungkin mereka belum bersuka cita ngomong gini. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau mereka belum bisa bersuka cita, minta mereka gini. Mari kita lihat kiri dan kanan kita, berikan senyum yang terbaik. Senyum yang terbaik apa mereka gini? Enggak kan? Pasti mereka mau senyum kan? Berikan senyum yang terbaik, lalu berikan salam satu sama lain. Katakan Anda diberkati. Nah, pasti mereka senyum, mau gak mau kan? Puji Tuhan kita melihat senyum yang begitu indah di tengah-tengah kita. Angkat bayi. Ya. Bicaralah karena Anda perlu menyampaikan sesuatu.
tidak setiap lagu WR itu harus ngomong. Saya melihat pernah terjadi WR-nya itu tiap lagu dia kasih firman Tuhan. Tiap lagu dia kasih firman Tuhan. Lalu saya bilang ini WR apa khotbah sebenarnya? Ya, gak mesti gitu. Gunakan intonasi yang baik untuk menghindari pengucapan yang monoton. Anda lihat kalau saya ngomong tadi ada naik turunnya, ada nada tinggi, ada nada rendah dan sebagainya, bukan flat. Berkomunikasi di awal sama umat seperti yang saya bilang tadi. Jangan menegur pemusik dengan kata, tapi cukup dengan tanda. Seragamkan kode sound ini mesti dari awal. Jadi udah tahu vokal saya setelannya bagaimana, vokal singer setelannya bagaimana. Jadi tidak ada yang flat. Kalau Anda lihat di situ semuanya saya buat ada yang high-nya tinggi, ada yang bass yang kanan tergantung dengan vokal. Berikan umat berfellowship satu sama lain yang kayak tadi. Yuk saling bergandengan tangan, berikan salam satu sama lain, minimal 5 orang. Ayo keluar dari bangkumu, cari 10 orang sekarang biar mereka membawa. Kalau ada pesan Tuhan atau nubuat, sampaikan dengan bijaksana. Nubuat itu adalah karunia Roh Kudus. Kalau pesan itu untuk 1-2 orang yang Anda kenal, jangan sampaikan di depan umum. Misalnya, saya tahu dia lagi punya masalah, tapi saya dapat pesan Tuhan untuk masalahnya dia. Jangan ngomong. Nanti tanpa sadar menghakimi. Oke? 2. Kalau Anda memang nggak tahu bahwa di dalam umat ini terjadi sesuatu, tapi pesan Tuhan datang, sampai. Terus kalau pesan itu terlalu keras dan timbul berkesan menghakimi, jangan disampaikan. Suatu waktu saya memimpin sebuah retret anak muda di sebuah tempat. Saya merasakan banyak anak muda kursi di tempat ini. Saya tidak ngomong, saya ngomong ke romonya. Romo ngerasain apa kan? Ya saya ngerasain gini. Saya ngerasain banyak yang kursi di sini. Lalu romonya bilang gini, karena romonya kenal saya. Mungkin yang itu jangan disampaikan. Nanti mereka kaget. Ya, oke Romo, saya nggak sampaikan sama sekali. Tapi saya berdoa waktu itu juga, karena itu sesi pertobatan. Tuhan bawa mereka untuk pengakuan dan mengakui dosa itu. Oke? Ya, jangan gagah-gagahan. Saya dapat nubuat Tuhan, mesti sampai, mesti wise. Jika itu membangun, nah lihat ya, membangun, bukan membangunkan emosi tadi ya, membangun umat, membangun hati mereka, sampaikan. Misalnya, mereka lagi, mungkin hari itu mereka putus pengharapan. Kita ngerasain nih, biasanya ngerasain tuh ya, ngerasain nih, apa yang umat sedang ngerasain itu kita ngerasain. Tiba-tiba Tuhan bilang, katakan bahwa aku sumber pengharapan. Ada ayatnya lagi misalnya kan, sampaikan buat mereka membangun. Ya, jika pesan itu untuk tim kita sendiri atau tim penyembahan kita, jangan sampaikan di jemaah. Mungkin ada yang terlalu kesel, sinyalnya telah terus. Bertobatlah. Itu Anda sedang melukai di belakang. Ya, miss. Atau bahkan miss singerku lagi punya utang panjang dengan kamu. Dan setiap kali kau tagih, dia membayar-bayar. Jangan pakai firman Tuhan berkata, engkau tidak akan meminjam, tapi bahkan memberi. Kan nyinggung sebenarnya. Ya, kalau itu jangan sampai. Oke, terus mengatasi persoalan yang muncul, kuncinya tenang. Jangan gugup. Apa sih persoalan yang muncul? Bisa jadi timmu nggak lengkap. Singersnya mungkin 4, tapi yang datang 2. 2-nya nggak tahu kemana. It's okay. Jangan takut, jangan gugup. Waduh gimana ya? Waduh gimana? Udah, nggak apa-apa. Roh Kudus akan bantu. Kalau tiba-tiba mungkin listrik padam, lagunya susah-susah dan butuh slide, karena umat nggak terbiasa. Kalau sudah seperti itu, kalau perlu ganti,
yang muda-muda. Saya pernah ngalamin, sudah susun, udah latihan, waduh pokoknya bikin, aduh udah pas, tiba-tiba mati listrik. Yang saya pakai apa? Lagunya, lagu jadul. Allah ditinggikan dengan suara. Itu kan semua umat pasti bisa kan? Bisa, it's okay. Ya. Bila terjadi keributan anak-anak, ya sekarang sudah tidak terlalu banyak PD kita anak-anak. Kalau dulu kan, sini khotbah, di belakang khotbah. Ada yang ngejar-ngejar anaknya sampai makan, gitu kan? Ya kan gini. Tolong itu anak siapa ya? Tolong dong dirapiin. Masa anak dirapiin? Ya. Oke, puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan juga mengasihi anak-anak. Saya percaya juga para orang tua kita mengasihi anak-anak kita. Mungkin bisa dibantu anak-anaknya dibawa ke tempat duduknya. Kan sebenarnya istilahnya, wih, ribut ya. Ya, tolong dong ditegur dengan cara yang lebih. Ya. Listrik padam, saya sudah ngomong tadi, berdoa bisa jadi itu serangan si jahat malam hari itu supaya tidak akan ada pujian yang dinaikkan. Satu waktu saya pernah mengalami hal itu, kita udah prepare, tapi dari awal kita udah ngerasa doanya gak enak banget. Tiba-tiba nyanyi, listrik padam semua. Padamnya cuma di sini. Di tempat lain kita lihat hidup semua. Cuma ini toh. Kita mulai berdoa. Apa yang kita doakan? Kita nggak tahu kan? Roma 8 bilang kalau Kudus membantu kita adalah berdoa. Kita mulai berbahasa roh. Waktu kita mulai berbahasa roh, listrik hidup lagi. Nah, ini gangguan namanya. Ya, jangan. Padam, Bapak Ibu kita nggak pede malam ini. Ya. Bila ada kesaksian yang panjang dan cenderung melantur, jangan takut. Pemimpin pujian punya hak mengangkat. Bagaimana kita? Kan ya kita ngomong lagi, PD kita kan ada orang yang kalau mau ngomong intinya tuh segini, dia mulai dari sini dan panjang, ternyata ujungnya, oh ini dari tadi ngomongnya cuma segini ya. Sederhana. Gimana caranya? Waktu dia datang, misalnya dia seorang bapak, Pak, 5 menit Pak. Ngomongin jangan, tapi mic-nya jangan dipegang gini, 5 menit Pak, jangan ya. 5 menit kesaksian. Dan jadilah satpam di sebelahnya. Jadi di sini kan, saya mau kesaksian 10 tahun yang lalu. Langsung ngomong, Pak, yang malam ini jadi 10 tahun lalu. Jangan gak enak. Why? Itu bisa merusak suasana. Berapa banyak kesaksian yang tidak menunjang akhirnya membuat suasana drop. Benar gak? Ada orang kalau kesaksiannya habis praise-nya udah naik nih, hati umat sudah diangkat. Tiba-tiba kesaksian yang buat false. Tahu nggak? WL harus ngangkat dari bawah lagi. Hah? Maka itu kesaksian better kalau memang tidak dijadwalkan, tidak satu pesan dengan lagu yang akan dinyanyikan, taruh setelah persembahan supaya jaga suasana nggak turun. Ya, kalau kelamaan langsung Pak. Kalau masih nggak ya, kan ada kan sudah kita kasih kode, ya sebentar, ya kan, ambil aja mic, ambil mic. Lihat punya jeda untuk masuk langsung. Puji Tuhan, terima kasih Pak buat kesaksiannya malam hari ini. Nggak apa-apa. Ada yang para WL kan HC kan, aduh enak. Kalau buat saya harus cut. Gak apa-apa. Ya? Jelas? Bila pengkhotbah atau kalau kesaksian terlalu panjang, tapi kalau ada harus membuang sebuah lagu, terpaksa korban satu lagu. Ya? Jangan dipaksain lagi. Kalau misalnya pembicara nggak datang, nggak apa-apa. Tanya balik ke koordinator PD-nya, kita mau ngapain? Jadi WL nggak usah takut. Aduh, mau ngapain di sini? Balikin ke koordinatornya. Kalau koordinator bilang, ya udah kita kesaksiannya malam hari ini, atau kita sharing aja. Ya udah sharing. Oke? Beberapa kebiasaan yang baik. Hadirilah
awal sebelum PD dimulai. Kalau bisa setengah jam sebelumnya, untuk jagain hatimu, untuk bangun kesatuan hati dengan semuanya. Mulailah tepat waktu dan selesai tepat waktu. Sikap ramah menjadi sebuah kebiasaan, bukan cuma di dalam ibadah. Beristirahatlah yang cukup. Memang gak mudah ya buat kita istirahat cukup ya, karena istirahat itu mempengaruhi segala sesuatunya. Oke? Terus kalau mau tugas, jangan makan atau minum terlalu banyak. Dan apa? Bukan sakit perut ya. Tiba-tiba Anda bilang gini, Shalom. Maka itu kalau saya mau tugas, saya nggak makan dulu. Jagain supaya kita nggak muncul seperti itu ya. Usahakan jangan terlalu pedas, jangan terlalu panas, juga jangan terlalu banyak. Ya, itu perut nggak enak loh. Kalau nyanyi perut penuh tuh nggak enak. Kayak ada yang ganjel gitu loh, nggak enak nyanyinya. Ya. Olahraga untuk vokalmu apa olahraganya? Jogging, renang, aerobik. Ya. Yonen renang. Hebat. Ya. Terus sediakan waktu untuk latih vokal. Latih vokal sendiri. Jangan takut, Anda sudah punya sebuah tempat berlatih yang bisa dipakai. Tapi tolong bikin orang. Salah satu tempatnya adalah kamar mandi. Kamar mandi. Anda nyanyi kan? Cuman ya jangan orang nunggu di luar, Anda nyanyi di dalam lama-lama. Ya. Saya punya kebiasaan saya menyanyi di kamar mandi, tapi ya saya tahu saya harus selesai jam berapa. Ya. Ada jangan. Mengumpulkan seluruh tim PW setelah selesai untuk doa sama-sama tutup, lalu selalu mengembalikan setiap pujian dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Teman-teman, kita masih punya waktu setengah jam. Saya lagi berpikir bagaimana. Ada berapa kelompok sih sini? Tolong tunjuk yang siap maju berapa kelompok. Lihat itu dia siap. Udah ngomong nggak siap. Karena dia lihat semuanya dari tadi. Aduh. Gini deh, gini. Jangan siap. Gini. Ini kelompok siapa? Siapa yang memimpin? Siapa? Kita. Oh nggak siap kita. Ini Yolen. Terus siapa lagi? Itu kalau anggotanya apa? Cuma dua ya? Tiga. Dua dulu ya. Loren mah udah biasa. Ya, kalau saya sih udah biasa ngomong sama Loren apa yang harus dia gini udah tahu. Saya beri waktu 5 menit kita supaya kamu siap. Aduh mati. Nggak gini. Tolong jangan lihat saya walaupun saya duduk di situ. Anggap saya nggak ada. Saya mau buka sesi pertanyaan dulu karena cuma 2 kelompok, setengah jam kelar. Siapa mau bertanya untuk maju? Silakan. Silakan. Siapa mau tanya? Hah? Lihat diri. Pakai apa? Pakai HP. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik.
kalian saya izinkan. Tapi kalau tugas saya sih tak hati. Masa nyanyi di sini terjadi? Dia nyanyi satu pegang mic, satu pegang handphone. Sebab Tuhan lagi FaceTime sama dia. How are you, Father? You alright? I'm fine. Terjadi di sini. Dan orangnya nggak diisikan lagi. Masa di sini dia nyanyi dengan dia? Itu kenapa saya bilang singers harus hafal berapa lagu? 1000 lagu. 1000 minimal 30. ya. Ada pertanyaan lagi? Tugas nggak boleh pegang handphone ya? Awal lagu awal tuh ya. Nah. Lagu awal kan biasanya kita pujian lagu lambat kan. Di situ kan penyembahan. Nah, ya. Kan waktu kemarin dibilang katanya kalau misalnya itu jangan keluar masuk ya kan. Lagu udah lagu lambat, lagu cepat, lagu lambat, lagu cepat gitu kan. Nah, kemarin kalau misalnya lagu awal itu penyembahan terus masuk pujian itu gua masuk kan? Gini, kalau lihat satu suasana, jangan terjebak dengan sebuah konsep lagu awal udah pasti masuk penyembahan. Jangan terjebak dengan sebuah konsep itu. Mungkin Tuhan hanya ingin kita bermasuk juga gak terlalu deep dulu, ya. Jadi jangan terbiasa dengan konsep itu. Tapi kalau Tuhan misalnya nggak pengen kita masuk ke penyembahan, nggak usah. Udah finishing aja, baru masuk ke praise. Ya, jangan pikir, wah kalau penyembahan awal masih penyembahan, ntar praise lagi, syukur, ntar penyembahan lagi. Karena begitu juga sama. Kalau ternyata disyukur, Tuhan sudah mengajak kita untuk menyembah, udah masuk penyembahan, skip lagu worshipnya. Lagu worshipnya nggak usah lagi. Jangan, kita belum lagu penyembahan nih. Stop, masuk penyembahan, turun dia. Ya, oke bro? Ya, perhatian yang hal-hal seperti ini. Kita mau tanya apa? Kita mau tanya apa? Enggak. Oh, berarti kamu siap maju duluan dong? Kalau yang kayak gini hobinya nih, lihat kawan susah tuh kayak gitu, senang. Ada pertanyaan lagi? Yang saya akan nilai prologmu di depan. Salam. Oke. Tolong buat tanda salib di depan sebelum kita mulai PD. Mari kita buat tanda-tanda kita dalam nama Bapa dan Tuhan. Shalom, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kenapa? Kalau kita berbelakang seringkali lewat. Yang saya akan lihat matamu. Akan bertatap matamu tajam. Saya akan lihat matamu. Apakah Anda cuma lihat satu titik karena nggak berani lihat yang lain? Atau Anda berani melihat sekelilingmu? Mimimu, your face, tanganmu. Apakah Anda pakai yada, pakai toda, ya? Suaramu, oke lah. Yang terakhir yang saya akan nilai adalah